Selamat pagi. Hari ini topik kita terkait dengan biologi sel, yaitu apoptosis atau kematian sel terprogram. Pada level kematian sel terprogram, dalam hal ini apoptosis adalah suatu kondisi kematian sel yang terjadi secara fisiologis. Kematian sel secara fisiologis diperlukan oleh tubuh kita dalam rangka untuk menjaga jumlah sel agar selalu tetap konstan. Untuk hal tersebut, maka tubuh perlu menyeimbangkan jumlah sel yang diseimbangkan melalui mekanisme apoptosis dan keseimbangan dengan proliferasi sel. Untuk proliferasi sel, ligan atau stimulasi yang bekerja yang kita sebut sebagai survival factor. Sedangkan untuk apoptosis, ligan yang bekerja secara umum disebut dengan death signal. Di dalam tubuh kita, mekanisme untuk menyeimbangkan tadi, salah satu yang kita diskusikan hari ini adalah apoptosis, yaitu menyeimbangkan jumlah sel secara fisiologis dilakukan dengan menggunakan mekanisme atau sistem apoptosis. Secara umum, ada dua bentuk kematian sel dalam tubuh kita, yaitu kematian secara terprogram dan kematian yang tidak terprogram. Kematian yang tidak terprogram disebut dengan nekrosis. Nah, di dalam nekrosis ini sel akan mengalami destruction atau mengalami destruction atau sel mengalami kematian juga, namun prosesnya adalah proses yang tidak terregulasi. Sedangkan apoptosis disebut sebagai program cell death karena sel mempunyai program atau mempunyai regulasi, atau dalam hal ini ada gen yang mengkode untuk protein-protein regulator apoptosis. Jadi highlight di konsep pertama dari apoptosis bahwa apoptosis adalah peristiwa fisiologis yang diperlukan oleh sel. Peristiwa fisiologis berarti apoptosis diregulasi oleh sejumlah protein regulator. Diregulasi oleh sejumlah protein regulator artinya apoptosis dikode pada level gen. Etiologi apoptosis bila dibandingkan dengan nekrosis, berkenaan tadi bahwa apoptosis adalah kematian sel yang terprogram yang dikode secara gen, maka kematian sel secara apoptosis itu dikatakan etiologinya adalah diregulasi pada level gen. Sedangkan nekrosis tidak ada mekanisme regulasi di dalam sel. Dengan kata lain, nekrosis adalah kejadian eksidental. Nekrosis secara morfologi seluler atau secara histologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu istilah yang disebut dengan cell injury. Morfologi, sebelum kita mempelajari apoptosis, kita perlu mempelajari terlebih dahulu nekrosis. Terkait dengan nekrosis adalah kejadian yang eksidental dan prosesnya adalah bertahap. Selama terjadinya perubahan sel masih pada fase yang reversible, maka gejala nekrosis bisa kembali ke kondisi normal. Pada gambar histologi yang terpapar di sebelah kanan, tampak bahwa sel yang nekrosis yang ditandai dengan tanda panah, sel kehilangan identitas selnya, tidak tampak membran dan tidak tampak inti. Sehingga sel yang nekrosis biasanya di akhir peristiwa nekrosis sel tidak tampak jejak sebagai sel, ya, hanya tampak tampilan pink atau merah muda dari eosin tanpa disertai dengan membran. Sedangkan morfologi dari apoptosis secara diagram, apoptosis juga terjadi secara bertahap. Secara bertahap, di sini tidak ada fenomena destruction, yang ada adalah fenomena adanya membran flapping atau apoptotic bodies. Secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop elektron,
Di sini sangat tampak jelas perbandingan antara morfologi sel yang apoptosis dengan morfologi sel yang nekrosis. Pada sel apoptosis, membrannya masih tampak utuh, sedangkan pada nekrosis, membrannya sudah mengalami kerusakan, sehingga bagian sitoplasmiknya tampak terjadi bagian sitoplasmiknya keluar. Sedangkan di apoptosis, membrannya masih tampak utuh. Di apoptosis tampak di situ juga bahwa intinya masih ada karakter inti, jadi masih dikenali. Sedangkan pada nekrosis karakter intinya sudah tidak tampak lagi. Berikut ini adalah gambaran apoptosis yang diamati dengan menggunakan sel normal dan kemudian sel bertahap menuju ke sel apoptosis, dan di situ kelihatan ada bagian apoptotic bodies. Ya, sehingga di setiap bagian dari sel yang apoptosis, ciri khasnya adalah adanya apoptotic bodies. Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi pada apoptosis dan nekrosis, secara garis besar pembeda antara apoptosis dan nekrosis bisa dijelaskan pada komparasi berikut ini. Yang pertama, nekrosis kejadiannya selalu adalah kejadian yang bersifat patologis, sedangkan untuk apoptosis kejadiannya umumnya terjadi secara fisiologis dan sebagian kecil yang sifatnya adalah karena kondisi patologis. Nah, untuk apoptosis spesifiknya adalah suatu mekanisme yang membutuhkan energi, sehingga bila suatu sel pada saat berjalannya apoptosis, sel tidak cukup kebutuhan energinya untuk menjalankan apoptosis, maka apoptosis juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sedangkan nekrosis karena mekanismenya juga tidak terregulasi, nekrosis tidak membutuhkan energi. Dari sisi morfologi sel, kita lihat tadi bahwa apoptosis, mekanisme yang tampak secara morfologi sel itu adalah sel shrinking atau selnya tampak seperti mengkerut. Sel yang mengkerut ini karena sel yang utuh bertransformasi menjadi apoptotic bodies. Sedangkan yang nekrosis yang terjadi adalah sel swelling. Selnya mengalami pembekakan dan kemudian selnya rusak. Ya, bagian yang krusial lagi di antara keduanya adalah pada apoptosis membran terjaga dengan rapi, sehingga tidak ada sitoplasma yang keluar dari dalam sel. Kalau terbentuknya apoptotic bodies terjadi, tapi apoptotic bodies tetap kemudian membran masih terjaga integritasnya. Hal yang mendasar lagi dari apoptosis yaitu keterlibatan dari mitokondria. Keterlibatan dari mitokondria sebagai center dari pathway apoptosis. Sedangkan untuk nekrosis tidak ada organel yang terlibat, ya, termasuk juga tidak melibatkan mitokondria. Di sisi lain, pada saat terjadinya apoptosis, karena membran integritasnya terjaga, dengan demikian bahwa enzim-enzim lisosomal itu tidak tetap ada di dalam sel, ya, sehingga tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi sel yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan nekrosis karena integritas membrannya sudah tidak tertentu, sudah rusak, maka sangat mungkin enzim-enzim lisosomal keluar dari sel dan kemudian mengganggu atau merusak sel yang ada di sekitarnya. Bagian yang spesifik lagi dari apoptosis yaitu karakteristik dari inti masih bisa dikenali, baik dengan pewarnaan antibodi ataupun dengan pewarnaan secara histologi. Nah, sedangkan nekrosis, ciri-ciri khas dari inti hampir sudah tidak bisa dikenali lagi. Nah, bagian yang krusial lagi terkait dengan integritas membran dan ciri khas juga dari apoptosis yaitu terbentuknya apoptosis bodies. Di sisi lain ada juga ciri khas dari apoptosis yaitu terbentuknya atau DNA mengalami fragmentasi. DNA mengalami fragmentasi, di mana fragmentasi DNA ini
diaktifkan atau terjadi cleavage karena aktifnya beberapa endonuklease. Selain itu, di dalam pathway apoptosis, regulator utamanya adalah kelompok protein atau kelompok enzim yang disebut dengan protease. Dan protease yang khas yang ada di apoptosis disebut sebagai caspase. Ya, kemudian regulatable proses, ya, karena tadi sudah tersampaikan di depan, adalah proses yang dikodekan oleh gen gitu ya. Ada enzim yang meregulasi kapan apoptosis terjadi dan kapan apoptosis dimulai. Nah, untuk apoptosis ini merupakan suatu fenomena yang secara evolusi itu terkonserv. Terkonserv artinya apoptosis terjadi pada semua taksa kehidupan, mulai dari prokariota sampai dengan eukariota, meskipun dengan beberapa fenomena dasar yang berbeda, namun protein yang mendasari kurang lebih mempunyai ciri khas yang sama. Selanjutnya, terkait dengan kematian sel tadi, untuk apoptosis melibatkan sel-sel fagositosis seperti neutrofil ataupun makrofag untuk membersihkan sel yang apoptosis. Sedangkan pada nekrosis tidak ada mekanisme fagositosis dari neutrofil ataupun makrofag, sehingga di bagian akhir dari fenomena nekrosis biasanya disertai dengan inflamasi. Secara umum, apoptosis, ya, tadi sudah tersampaikan bahwa apoptosis adalah suatu fenomena fisiologis, sehingga dengan demikian maka secara umum apoptosis diperlukan dan mempunyai fungsi biologi. Secara umum tadi tersampaikan juga di depan bahwa ada 3 proses utama, ya, yang mengontrol mekanisme yang terjadi di dalam sel, yaitu pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan kematian sel. Nah, yang kita diskusikan di sini adalah kematian sel. Pada organisme sel tunggal, ya, pada organisme sel tunggal, sel akan tumbuh cepat, dan limited faktornya adalah pada ketersediaan nutrisi atau ketersediaan media, ya, media yang berfungsi sebagai makanannya. Sedangkan pada organisme multiseluler, pertumbuhannya ataupun kelangsungan hidupnya sangat tergantung kepada respon-respon dari mitogenic factor atau faktor-faktor growth factor yang menjamin terselenggaranya proses kehidupan. Bila sel apoptosis yang terjadi secara tidak langsung, sel apoptosis yang terjadi karena merupakan bentuk kematian sel. Dengan kata lain, bahwa kematian sel ini artinya bahwa sel tersebut tidak lagi atau tidak responsif terhadap growth factor. Nah, sedangkan sel yang masih aktif atau melakukan metabolisme, sel tersebut masih merespon growth factor atau merespon survival factor dan tidak merespon apoptotic factor. Ya, jadi kembali lagi pada satu kesimpulan umum bahwa kematian sel dan pembelahan sel merupakan keseimbangan antara mitogenic factor atau survival factor dengan apoptotic factor yang direspon oleh sel. Secara fisiologis, apoptosis merupakan suatu peristiwa yang sangat important, yang sangat diperlukan karena pada proses perkembangan embrio dan perkembangan fetus, apoptosis sangat diperlukan terkait dengan perkembangan nervous system, perkembangan atau modulasi sel-sel imun, dan pada fase dewasa, apoptosis masih diperlukan secara fisiologis untuk menstimulasi aktivasi sel T limfosit untuk memfagositosis sel-sel yang terinfeksi atau sel yang di situ ada sel yang DNA damage
juga diperlukan untuk dilakukan eliminasi sel secara apoptosis. Jadi pada proses fisiologis mulai dari tahap embrio, perkembangan fetus sampai pada fase dewasa, apoptosis merupakan proses fisiologi yang diperlukan untuk proses tumbuh dan juga untuk proses berkembang. Pada proses fisiologis, apoptosis diperlukan untuk terbentuknya ekstremitas. Contoh ekstremitas adalah terbentuknya jari tangan ataupun jari kaki atau terbentuknya sayap ya, pada fase. Fungsi apoptosis yang berikutnya berperan di dalam mekanisme atau fenomena metamorfosis. Pada contoh ini, metamorfosisnya terjadi pada reduksi dari ekor berudu. Ekor berudu mengalami reduksi dan kemudian berudu salah satu bagian dari metamorfosis katak. Di sisi lain, reduksi dari ekor berudu menjadi katak dalam tahap metamorfosis ini dasar kejadiannya adalah apoptosis. Apoptosisnya di dalam metamorfosis ini distimulasi oleh keberadaan hormon tiroksin pada katak. Metamorfosis pada organisme yang lain kurang lebih sama. Salah satu pengendalinya adalah apoptosis. Tentunya juga dengan stimulasi hormon yang berbeda. Apoptosis ya, ini juga secara di dalam perkembangan embrio diperlukan untuk menentukan ya ductus mullerian atau ductus yang lain yang diperlukan pada saat perkembangan menjadi embrio jantan atau menjadi embrio betina. Jadi proses eliminasi dari ductus mullerian ini diperlukan dan mekanismenya melalui apoptosis. Berikutnya ini adalah fungsi apoptosis pada masa dewasa. Pada masa dewasa sangat dimungkinkan bahwa sel mengalami infeksi virus. Untuk mengeliminasi infeksi virus ini, sel perlu diapoptosis. Untuk melakukan apoptosisnya, sel diapoptosis atau dikomunikasikan melalui eliminasi pada sel T. Selanjutnya, pada proses perkembangan sel saraf, apoptosis juga diperlukan untuk menentukan berapa jumlah sel saraf yang diperlukan atau yang paling sesuai pada fase perkembangan. Oke, demikian tahap pertama dari apoptosis. Merupakan hal-hal yang mendasar atau key konsep dari apoptosis. Terima kasih.